Dan dia bercerita, buktinya ada. Jadi pas sampai ke ujung tersebut, dia langsung menemukan sebuah bukan gapura lebih megah dari itu ya istana itu gerbang istana yang luar biasa megahnya, tapi bahannya itu dari batu karang dan ada dua penjaga itu pakai pakaiannya kayak jadi penjaga zaman dahulu, zaman mungkin penjaga zaman dahulu tuh, tapi memegang tongkat Trisula. Kalau menurut mitos Yunani-nya kayak Poseidon namanya, Poseidon penjaga lautan kan, Trisula katanya gitu. Dan si Am diantar oleh dua penjaga tersebut menemui satu sosok perempuan, bisa dikatakan ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pala Indonesia bersama saya Gojil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita kisah nyata perjalanan hidup seseorang, yang dimana seseorang itu adalah teman seperjuangan saya pada waktu kuliah di Purwokerto. Tapi kisah itu akan diceritakan oleh Mas Kobra karena beliau domisilinya ada di Jakarta, dan Mas Kobra sudah mengkonfirmasi kepada beliau, dan beliau juga mengizinkan kepada Mas Kobra untuk menceritakan kisah hidupnya itu. Tidak usah berlama lagi, mari kita saksikan kisah nyata perjalanan hidup yang akan diceritakan oleh Mas Kobra. Karena Mas Kobra itu adalah saksi hidup pada saat itu. Nah, Mas Kobra sekarang udah ada bersama kita di sini. Jadi kita langsung saja mendengarkan cerita kisah perjalanan hidup itu dari Mas Kobra, karena beliau ini adalah saksi hidup cerita pada saat itu. Gimana Mas Kobra ceritanya dari yang dialami seseorang yang bisa dikatakan itu adalah keluarga kita, sahabat kita, Mas Ari Angsana. Ari Angsana. Betul. Silakan Mas Kobra. Sebagai nama beliau adalah Ari Angsana. Gak panjang lebar lagi ya, langsung ke inti pembahasannya, bahwa dia ingin kisah hidupnya kita ceritakan di sini untuk dengan tujuannya, maaf nanti kalau ada bahasan soal agama atau ras atau bahkan sampai ke keyakinan seseorang itu, dari awal kita udah mau sampaikan bahwa di sini tidak ada faktor untuk mengintimidasi atau mempengaruhi atau apalah itu soal agama itu. Jadi ini sekedar menceritakan kisah beliau dengan tujuan diambil positifnya dari pengalaman beliau untuk lebih menguatkan iman seseorang, semua umat manusia apapun agamanya, untuk lebih berhati-hati dalam hidup, untuk mencari jati dirinya di arah yang jalan yang benar. Itu aja tujuannya katanya gitu. Awalnya seperti jadi waktu dia SD kelas 4 SD, dia SD waktu itu di Jakarta, dan sekarang ya maaf beliau tidak bisa hadir karena jauh sekali domisilinya di Jakarta. Dari 4 SD itu, kelas 4 SD itu dia datang ke mimpinya. Jadi dia bukan bermimpi berangan-angan, tapi dia bermimpi, dan mimpi itu tersirat ada pesan sesuatu itu. Jadi dia mimpi berenang di suatu danau, yang ada curugnya, dan waktu
dia semakin dalam, dia melihat dari atas masih dari kejauhan ya, kayak ada kotak. Dan ini anehnya itu di dalam danau, di dalam air itu batu kotak itu apa ya, presisi, segi empatnya itu presisi sekali. Jadi ukurannya nyaris sempurna itu untuk sebuah batu di kali lah istilahnya, atau di danau itu. Lama kelamaan dia makin dalam dalam mimpinya. Ternyata si persegi itu ternyata bukan persegi kotak gitu, bukan kayak Rubik gitu, tapi jadi lebih ke persegi ternyata dari atasnya ke bawahnya itu memanjang. Persegi panjang. Iya, katanya. Dia apa ya? Saya bisa menceritakan seperti ini. Tadi kan udah dijelaskan ya, udah konfirmasi dan dia juga ya. melengkapi secara detail cerita yang dialaminya seperti apa. Gitu. Jadi di samping mengizinkan, dia juga melengkapi ceritanya. Itu makanya saya bisa menceritakan di sini. Lanjut. Jadi pas begitu makin dalam, menjadi menemukan, bisa dikatakan kayak kubus panjang lah ya. Bisa kubus. Jadi, nah dalam di batu itu ternyata ada di bagian pojokan itu kayak sebuah jendela. Jendela tapi yang kayak jeruji besi. Berarti batunya itu besar. Pandangannya, gitu, pandangannya dalam mimpinya tersebut. Jadi batu memanjang tapi di ada sudutnya ada nggak full. Jadi ada jeruji kayak besi itu besi. Nah, si Ang itu Angsana, karena hari Angsana jadi disebut si Ang. Si Ang itu katanya dalam mimpinya itu menengok ke arah jendela tersebut. Dan kagetnya di dalam batu tersebut banyak ribuan wanita dengan ciri-ciri rambutnya panjang, tapi mukanya nggak ada. Ribuan, banyak. Berarti dia juga belum tahu sosok itu apa. Belum tahu, dia masih penuh tanda tanya itu dalam mimpi. Dan itu tempatnya dia juga belum tahu ya. Belum tahu pada saat itu. Yang jelas itu di dalam danau yang ada curugnya. Tapi dia apa? Itu danau namanya danau apa? Lokasinya di mana itu? Belum tahu, masih kelas 4 SD. Nah, singkat ceritanya, pas makin dekat dia melihat, dia jadi masuk yang di dalam kubus tersebut, kotak tersebut. Dan anehnya begitu dia masuk, menyadari bahwa dia udah di dalam, karena dengan ruang yang seperti itu, pas dia menengok keluar ternyata yang cewek-cewek yang banyak ribuan cewek-cewek itu ternyata sudah ada di luar. Jadi kebalik dia yang terperangkap di dalam. Nah, setelah dia sadar bahwa dia ada di dalam, itu bukan sadar dari mimpinya, tapi masih dalam mimpi katanya. Jadi si kotak tersebut jadi terbang, mengangkat permukaan air, malah sampai terbang, melintas air ke atas, dengan diiringi oleh ribuan wanita tersebut. Nah, makin atas si perempuan itu jadi balik menghampiri si Ang. Nah, jadi pas waktu itu katanya dia masih mendalami agamanya. Kita gak mau sebut agamanya, cuman lagi mendalami agamanya karena masih anak-anak kan masih mencari-cari kebenaran agamanya, kepercayaannya. Nah, pas makin atas si cewek itu berbalik mau ke arahnya dan dia teringat, meskipun dalam mimpi katanya dia ingat bahwa menurut agamanya kalau melihat sosok goib yang di luar nalar itu, sebut nama Tuhan, insya Allah akan kelar, istilahnya gitu. Nah, ya anehnya begitu dia menyebut nama Tuhannya dalam agamanya gitu. Pada saat itu bukannya hilang tapi malah makin mendekat dan semakin mencekam. Saya berani bersaksi, dokumentasinya ada karena udah komunikasi, bahwa dari situ karena sudah memanggil nama Tuhan, dia si bayangan itu gak hilang. Dia tidak mempercayai agamanya sampai segitunya. Kenapa dia berani memutuskan seperti itu? Saya berani bersaksi, dia sendiri yang bercerita, karena mimpi tersebut, percaya nggak percaya, dari kelas 4 SD waktu di Jakarta, dan dia tahun 2002 itu pindah ke Purwokerto, terus kuliah tahun berapa, 2000 berapa ya, sampai perkuliahan lah pokoknya, mimpi itu terus datang. Tapi tidak rutin per malam, tapi yang jelas ada jeda beberapa bulan itu, tapi mimpi yang sama, dengan mimpi yang sama. Jadi dia
di dalam danau melihat yang perempuan itu, ketika dilihat dia yang masuk, perempuan itu dibawa seperti itu terus. Ya berarti bisa dikatakan mimpinya dari kelas 4 SD yang mimpi dialami kelas 4 SD itu dialami juga ketika dia sampai perkuliahan. Berkelanjutan mimpinya. Yang persis. Persis katanya, persis, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan atau gimana, atau tempatnya berbeda atau jadi di mana atau di mana, tetap di situ. Makanya jadi pertanyaan, di mana itu? Ada apakah itu? Apa maksud dari itu? Kenapa dia juga, ya tadi sempat dibahas sampai tidak percaya pada agamanya, tapi dia bukan berarti gak percaya sama Tuhan, tapi dia gak percaya sama agama tersebut. Ya karena saking seringnya itu, dan tiap dia menyerukan minta tolong pada Tuhannya di agamanya, itu tidak ada solusi. Gitu. Katanya gitu. Jadi tidak ada solusi ketika dia meminta tolong pada Tuhannya di agamanya itu. Makanya dia memutuskan untuk bukan ateis ya. Kalau ateis kan tidak percaya Tuhan. Tapi kalau ateis itu gak beragama. Gak bertuhan. Gak bertuhan. Kalau ini dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada agamanya. Itu agnostik apa ya? Agnostik kalau nggak salah. Kalau salah cuman istilahnya itu. Jadi dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya agamanya. Tidak memiliki agama, tapi Tuhan punya, dia megang. Gitu. Kalau ateis kan agama tidak, Tuhan tidak. Tidak betul. Ya. Nah dari situ malah dia sempat ngobrol sama saya, beranggapan bahwa memiliki opini. Kenapa tidak semua agama bersatu kepada satu Tuhan yang sama? Karena masing-masing agama punya Tuhan. Kenapa gak bersatu aja ke satu Tuhan? Punya opini seperti itu, tapi itu kan bebas berkeyakinan lah ya. Gitu. Nah, singkat ceritanya, langsunglah kita loncat langsung beliau pas ke Purwokerto. Pas kuliah karena mimpi itu masih datang dan masih mencari kebenaran itu. Ketemu sama Mas Rizky pas dia, karena perkuliahan waktu itu dia masuk ke mendalami teater. Dunia teater sama kan kayak kita dulu waktu di dunia teater. Nah, tapi dia kan senior saya. Senior kita kan. Ya, jadi dia lebih dulu kan terjun di dunia teater. Nah, di teater kan bukannya sering ya, itu sudah menjadi budayanya setiap pementasan ataupun latihan. Itu acap kali ada meditasi. Iya, meditasi, pernapasan, meditasi. Otomatis kalau udah meditasi, makin ke yang di luar nalar kita, semakin kita menyentuh ke situ, semakin masuk ke situ. Kita juga kan yang rasional kalau udah meditasi kan udah, oh ya kita udah dibawa ke alam mana kan gitu, nah beda. Apalagi dia yang notabene sudah mengalami apa ya di belakangnya. Jadi semakin masuk teater, semakin banyak meditasi, semakin dia paham yang di luar nalar, semakin dia mencari-cari kebenaran itu. Nah ketemulah sama Mas Rizky. Dan notabene Mas Rizky itu yang teman saya pendakian untuk Selamet. Itu. Yang orang Sumbang tuh, Purwokerto. Dia juga kan anak teater. Anak teater juga. Memang usianya di bawah kita jauh. Masih anak sekolahan. Tapi ya namanya orang Jawa lah ya, mungkin lebih ke yang dunia hal seperti itu dia udah lain. Nah ironis siapa sih Ang cerita sama Mas Rizky. Mas Rizky begitu mendengar cerita si Ang yang dari SD pula, yang dari Jakarta, itu matanya tiba-tiba merah dan meneteskan air mata sampai nangis. Oh berarti Mas Ang bercerita kepada Mas Rizky tentang mimpinya dia itu. Dan seketika Mas Rizky ketika mendengar itu, matanya merah, langsung berlinang air mata menangis. Gue tanya kan waktu komunikasi sama si Ang tadi, kenapa dia langsung nangis itu? Alasannya Ang gimana? Karena dia anak blasteran, Indo-Sains gitu. Nah, pas ditanya ternyata, Mas Ang, saya waktu SD pun, kata Mas Rizky, pernah diajak sama om saya waktu saya SD ke sebuah danau. Gak disebutin danaunya di mana, dia masih gak tahu namanya. Sebuah danau katanya. Dan di situ benar ada curugnya. Dan waktu mau pulang, si omnya udah duluan parkiran. Parkiran untuk manasin mobil dulu. Si Rizky itu masih di lokasi danau itu. Dan pas dari permukaan air itu udah kelihatan kontak sama presisinya.
malam lagi baca hadis, dia penasaran langsung nyebur, katanya gitu. Dan pas didekati itu, di batu itu ada jeruji yang pas dilihat itu banyak wanita di situ, persis dengan yang diceritakan sama si Ang. Dan begitu pas diangetin udah dirasa cukup, omnya kembali, kaget Rizky udah ada di dalam danau. Langsung omnya nyebur, katanya apa, biar ke daratan diambil, biar gak di dalam danau gitu. Langsung, kamu berani di situ, berbahaya, katanya gitu, kata omnya gitu. Gak panjang lebar, yang jelas mimpi si Ang sama yang kejadian nyata si Mas Rizky persis sama. Tapi si Ang saat itu meskipun sudah menemukan orang yang mengalami yang sama, gitu. Meskipun si Ang mimpi tapi dia nyata, itu belum menemukan jawaban. Di mana lokasinya, terus ada apa pesan yang tersiratnya, itu belum menemukan di situ. Nah, singkat ceritanya, pas begitu beberapa tahun setelahnya ya, beda angkatan, ada anak baru itu ketemu sama yang namanya Mas Damar. Mas Damar kita pasti kenalkan. Mas Damar, si Ang sempat sanggup bercerita juga sama Mas Damar karena dengan kedekatan mungkin udah tahu, dia paham akan hal-hal yang nalar. Si Ang berani bercerita. Dan Mas Damar masih samar di situ, belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi beberapa hari katanya setelah si Ang bercerita sama Mas Damar ngontek, ya, Mas Ang, mohon izin katanya, jenengan Anda diundang sama yang namanya Mas Bowo. Mas Bowo itu. Mas Bowo kan senior kita juga, itu yang lebih tua lah gitu di waktu itu di teater gitu. Jadi si Ang diminta untuk menghadap beliau, katanya ada pesan yang harus segera dia sampaikan kepada si Ang. Kayak segera Bowo sampaikan ke si Ang, gitu. Nah jadi singkat ceritanya, setelah ada pesan dari Damar tersebut, keesokan harinya katanya dia bertemu dengan Mas Bowo, menemui Mas Bowo. Ang, kamu jenengan, itu kata Mas Bowo. Kata Mas Bowo, ini kata Mas Bowo, bukan Damar. Damar cuma sekedar perantara untuk menyampaikan undangan. Ang, katanya ada sosok wanita yang menanti kamu sudah lama. Ini kita bicara di bahasa Indonesia ya, karena waktu pembicaraan tersebut katanya pakai bahasa Jawa. Ada sosok wanita yang lama menantikan kamu, gitu ya. Harus segera bertemu dan harus ada yang segera disampaikan juga sama. Jadi ternyata Mas Bowo juga itu perantara juga mungkin kan, antara sosok dan si Ang, gitu. Nah, lokasinya dijelasin ya, ada danau terus ada curugnya, katanya. Jadi sosok yang harus bertemu sama si Ang katanya itu, jadi perairannya itu, bentuk perairannya hijau, sejuk, dan ada airnya katanya. Kan benar sama mimpinya kan, sejuk, nyambung gitu. Jadi karakteristik. Jadi si cewek itu kita dijelasin posisinya ya ada di tempat yang sejuk, banyak warna hijaunya, terus ada airnya, kan nyambung. Jadi di danau-danau kan banyak ya seperti itu. Jadi, nah singkat ceritanya belum menemukan juga jawaban di mana letak itu. Mas Bowo juga ngasih tahu karena masih sama juga, cuman menyampaikan pesan aja. Kita main teater kan waktu dulu kan tuh, waktu kuliah kan kita ditunjuk untuk mengajar di SMA Batu Raden waktu itu kan. Masih ingat kan? Masih. Nah, sebelum kita berangkat ke sana, si Ang sama Mas Bowo ke sana duluan. Di belakang SMA Batu Raden masih ingat gak ada sumur kecil? Si Ang sempat menuju ke sana sama Mas Bowo. Mas, situ bukan? Kata si Ang. Kata Mas Bowo bukan. Ternyata bukan. Situ bukan, katanya. Di atas lagi. Tapi logikanya memang kena sih menurut gue juga, yang masih rasional gitu. Jadi kan di belakang sekolahan itu ada sumur-sumur, kan gak mungkin ada curugnya. Jarang ya di belakang sekolah ada curug gitu kan. Ternyata bukan di situ. Nah,
Jadi si Mas Bowo sempat tanyakan, lu juga pernah ke sana lah? Pasti, katanya pernah. Pernah sih belum, cuman dia pernah lewat mimpi aja yang di Curug itu. Terus iseng-iseng si Rizky sama si Ang ngobrol-ngobrol pas ngobrol sama Bowo, apakah Telaga Sunyi? Kan ada di Batu Raden. Batu Raden ya. Batu Raden kan Telaga Sunyi yang yang ada tembusan di bawah Purbalingga tuh. Nah di situ Mas Bowo langsung sontak mengiyakan, iya di situ Telaga Sunyi. Ya karena kan notabene ya Telaga Sunyi itu dikenalnya itu kan objek wisata. Kalau sekarang objek wisata. Kalau dulunya itu kan katanya ya, ini katanya itu dulunya kan tempat bertapa. Iya, bersemedi gitu kan. Cocok berarti kan. Tapi itu gak tahu bertapanya itu arahnya kemana gitu. Apakah untuk mencari rezeki atau petuah atau untuk apa lagi? Itulah bagi orang-orang yang percaya, orang-orang tertentu itu pasti tahu. Pasti. Gimana kelanjutannya Mas? Jadi singkatnya pas di situ cuman baru menemukan lokasi. Jadi belum menemukan jawabannya apa ya sebenarnya ada di lokasi itu. Nah, jadi pas turun dari Batu Raden udah tahu bahwa ada di mau cobalah ke Telaga Sunyi. Turun, kumpul di sekre di kampus waktu itu untuk mencari waktu untuk kapan tepatnya kita ke Telaga Sunyi katanya gitu. Waktu itu si Ang merencanakannya dengan Mas Damar. Dengan Mas Damar. Belum sama saya. Yang Mas Damar katanya dicari waktu katanya yang tepat itu malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Untuk mencapai Kliwon itu malam Selasa atau malam Jumat itu diambil yang terdekat itu waktu itu malam Selasa. Memang masih beberapa hari ke malam Selasa itu. Pas sebelum malam Selasa itu hari Seninnya apa malam Seninnya, jadi dia sempat meditasi dulu di rumahnya. Sempat meditasi. Dan tadi juga sempat via WhatsApp ada Bray, gue masih ingat dulu kan gue suka tidur di sekre bareng lu dan di kampus. Dan waktu sebelum berangkat tersebut entah kenapa saya jadi pengen pulang ke rumah di Karanglewas. Terus dia pengen nonton TV dan pas dia nonton TV di rumahnya itu di siaran televisi waktu itu masih ada acara tukul jalan-jalan ya. Tukul jalan-jalan masih ingat ya? Gak tahu apa ya nama medianya, tapi kan ada yang tukul jalan-jalan di salah satu stasiun TV nasional. Dan pas ditonton itu channelnya, pas ditonton Mas Tukul jalan-jalan lagi ngebahas Telaga Sunyi. Ya. Mungkin untuk tayangannya bisa dicari ya, apa di YouTube atau di mana gitu yang tayangan Tukul jalan-jalan yang Telaga Sunyi itu ada. Nah pas sebelum berangkat itu Mas Ang nonton TV, pas TV-nya itu kebetulan kali. Karena ada apa ini? Kenapa? Apakah bisa disebut kebetulan atau gimana katanya gitu. Jadi dari itu langsung lebih dipersiapkan bersama Mas Damar segera untuk meditasi, persiapan bahwa kita untuk siap apapun yang terjadi yang dihadapi di sana. Pas pelaksanaannya malaman jam 9-an lah ada ke sekre ngajak Mas Rizky dan Mas Rizky ngajak temannya Fitro dan ngajak gua saksi hidup di situ. Memang waktu itu berangkat malam Selasa. Gak tahu gue itu malam itu Kliwon apa itu gak tahu gue. Karena mungkin apakah Mas Kobra udah tahu sebelumnya apa si Ang ada misi itu? Enggak. Gua orangnya rasional. Gua kira dia ngajak main ke Telaga Sunyi. Memang tahu Telaga Sunyi ada memang. Gua kira mau wisata malam, cuma main, jalan-jalan main, gitu daripada di sekre sumpek main gitaran doang, terus itu belajar teater kan ada jadwalnya, gitu ada waktu senggang, ya main-main, ya oke lah, sekedar explore gitu kan, meskipun malam-malam gitu kan, biasa kan di Prokuto kehidupan malamnya ada aja gitu kan, gua ikut aja dengan polosnya. Gak tahu ternyata teman-teman yang itu udah punya misi. Paham semua, udah punya misi semua. Gua yang polos cupu gitu. Ya ikut aja gua. Jam 11 berangkat dari kampus 11 malam. Berangkat. Ya mungkin dia udah megang waktu yang tepat mungkin ya. Karena berangkat jam segitu.
sampai jam 11 di sana. Setengah jam. Setengah jam untuk menuju lokasi. Nah, terus sampai di waktu itu tempat Telaga Sunyi memang udah di portal. Karena malam itu ditutup untuk pengunjung umum. Jujur waktu itu kita semua nakal. Kita melipir di antara pepohonan yang pinus luar biasa besarnya. Pasti yang tahu Telaga Sunyi di sana pasti tahu lokasi di situ gimana. Ada yang pohon yang mungkin udah puluhan atau berapa ratusan tahun itu pinus besar banget. Kita melipir yang langkahin portal tersebut. Sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap. Ya takutnya akan ada penjaga yang bisa dari situ, takutnya gimana gitu. Malah pakai pencahayaan pun nggak center yang terlalu terang. HP jadul ya kalau penerangan gitu. Adapun yang kalau dari kejauhan kelihatan orang kita matiin daripada jadi masalah gitu. Singkat ceritanya nyampe seperti biasa ke tempat Telaga Sunyi tersebut. Memang jalannya melipir agak jauh lewat hutan, terus jalan di pinggir yang aliran air yang mungkin ya dari danau itu ya pembuangan alirannya ke situ. Kita lewat situ sampai itu memang ada tulisan awas licin, bahaya, jangan mandi tengah malam dan memang tempat itu kan tempat terlarang. Maksudnya ya apalagi di waktu-waktu tertentu karena nanti dipakai tapak yang dan lain-lain gitu. Dan kalau nggak salah bisa dicari infonya ya, katanya sih udah tahu tiap tahun atau gimana sih, ada yang meninggal memakan korban. Betul. Dan jasadnya tidak pernah ditemukan, Mas. Kan biasanya kalau tenggelam itu ada ngambangnya atau gimana itu, katanya bukan jarang ya, memang nggak pernah ditemukan jasadnya. Nggak tahu kemana. Singkat ceritanya waktu itu Mas A mendekati jam 12, tapi belum menyentuh jam 12, dia buka baju untuk siap-siap datang ke sana. Jadi katanya di situ ada satu pusaran air, bukan pusara, maaf, pusaran air. Tapi tidak kasat mata. Jadi enggak mata telanjang kita nggak bisa lihat pusaran itu. Gitu. Gua sendiri nggak lihat. Itu airnya tenang banget. Namanya juga Telaga Sunyi, tenang banget itu. Jadi saat itu gua berjaga-jaga. Jadi gua sama Pitro sama Rizky berjaga untuk sekitar, takutnya ada orang atau binatang lain. Nah, Mas Nawar menjaga si Ang. Dan dia begitu melepas baju langsung, waktu itu cerah. Tapi angin besar, angin kencang, tapi cerah. Sinar bulan pun agak aneh. Kayak apa ya, gelap-gelap tapi ada sinar kuning gitu. Paham gak? Jadi ada kayak angin cekam gitu. Nah, si Ang menyerap energi bulan tersebut. Itu cerita versi si Ang. Kata si Ang, dia menyerap energi sinar bulan. Tujuannya apa? Katanya untuk menghangatkan tubuh, untuk mempersiapkan kita masuk ke pusaran tersebut. Pusaran. Ke pusaran air tersebut. Ya walau alam gua gak tahu. Yang jelas dia mengumpulkan energi positif untuk menghangatkan tubuh, untuk mungkin masuk ke dalam alam lain atau alam. Singkat ceritanya dia tapak di danau tersebut, berendam dengan langsung hadap-hadapan dengan Mas Damar. Gua bertiga bertugas untuk mengamankan sekitar. Dan gua di batu pinggir danau tersebut berjaga-jaga. Nah, jadi dia pusaran itu ternyata tujuannya ke selatan. Pantai selatan. Yang pusaran air dari Telaga Sunyi, kaki Gunung Selamat sampai ke ujungnya itu adalah gerbang selatan. Yang paling dekat itu kan Cilacap ya. Yang paling dekat Cilacap, Nusa Kambangan lah, ke situ pantai gunung. Lumayan jauh. Kalau untuk pantai selatan yang alam atau perang kritis atau apa kan, menurut logika kita buset jauh banget gitu kan. Tapi ya ini kan mungkin pintu dimensi lain lebih pintas gitu. Dan dia bercerita, buktinya ada. Jadi pas sampai ke ujung tersebut, dia langsung menemukan sebuah bukan gapura lebih megah dari itu ya istana itu gerbang istana yang luar biasa megahnya ya, tapi bahannya itu dari batu karang dan ada dua penjaga itu pakai pakaiannya kayak jadi penjaga zaman dahulu, zaman mungkin penjaga zaman dahulu itu, tapi memegang tongkat Trisula. Kalau menurut mitos Yunaninya kayak Poseidon namanya, Poseidon.
tongkat pos yang menjaga penjaga lautan kan. Trisula katanya gitu. Dan si Ang diantar oleh 2 penjaga tersebut menemui satu sosok perempuan, bisa dikatakan ratu. Tapi malah pas orang motong dulu. Tapi jasad si Ang itu ada di situ. Gue berani bersaksi, gue berani bersumpah waktu itu berjaga di situ. Si Ang di situ. Ada di situ sedang berendam berhadapan-hadapan dengan Mas Damar, tapi tidak ada seucap kata pun ngobrol. Mereka berdua itu gak ada komunikasi. Gak ada komunikasi apapun. Dia benar-benar kayak semedi kayak semedi gitu. Jadi kayak tapa memang tapa, jadi gak ada omongan atau apapun itu. Jadi sosok dipertemukan dengan sosok seorang ratu dan digambarkan oleh si Ang, ratu tersebut rambutnya hitam, pekat, panjang, terurai, memakai mahkota, dan ada satu permata berwarna merah di mahkota tersebut. Sang ratu itu katanya menyuruh penjaga yang 2 itu untuk meninggalkan mereka berdua untuk berkomunikasi. Si Ang sama sosok itu. Nah, pas penjaga itu nggak ada, sosok itu berubah. Badannya jadi ular. Dari kepala sampai ke pusar perut, tingginya kurang lebih katanya 3 meter. Kurang lebih setinggi tiang listrik ya. 3 meter. Nah, dan yang panjangnya dari pusarnya ke bawah, yang bentuknya udah bentuk ular, itu panjangnya kurang lebih 10 meter ada katanya. Seperti itu. Singkat ceritanya, sang ratu itu berbicara sama si Ang bahwa meminta, ternyata memang benar kata Mas Bowo, ada pesan yang disampaikan oleh dia. Pesannya baik, positif pesannya. Jadi meminta untuk si Ang merubah sikapnya, untuk lebih baik, untuk peduli terhadap sesama. Dan yang anehnya ada pesan bahwa jangan meninggalkan sholat 5 waktu, kata si ratu. Dari sosok itu, iya, pesan kepada pesan si Ang, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Padahal si Ang waktu itu tidak memeluk agama. Dia masih percaya Tuhan tapi tidak memeluk agama. Tidak memeluk salah satu tidak, agama. Belum memegang satu agama itu. Tapi dia tidak banyak bertanya, tidak banyak mengelak atau tidak banyak apa. Jadi dia cuma mengucapkan Nggih Kanjeng, Nggih Kanjeng, katanya gitu. Ada satu lagi obrolan, kalau mau lebih baik lagi, ambil permata saya ini. Nanti kalau kamu udah kembali ke kehidupan yang nyata, kamu ambil permata ini, di bawah curug persis posisinya, ambil aja. Katanya seperti itu. Langsung berubah jadi sebuah gelang warna hijau kayak batu giok katanya. Apanya itu yang berubah? Si ratu tersebut. Sosok itu berubah. Jadi sosok itu berubah jadi sebuah gelang, dan gelang itu berwarna hijau sewarna kayak giok, dan di pinggir-pinggirnya itu ada melingkar ular warna keemasan, dan di ujung kepala ular tersebut yang melingkar di pinggirnya itu ada permata yang merah itu. Set, langsung hilang katanya gelang itu. Jadi tidak dibawa oleh si Ang, langsung hilang. Setelah hilang, cahaya datang. Nah pas cahaya itu datang, si Ang katanya gak bisa melihat saat itu. Dan saat dia bisa mencoba untuk membuka mata dan menghilangkan cahaya itu, langsung samar-samar dari kejauhan suara Mas Damar manggil-manggil. Mas Ang. Oh berarti pada saat itu si Ang itu belum sadar, belum kembali. Belum kembali. Mas, pas ada cahaya itu. Ya, lu masih di situ, masih di situ katanya. Jadi dia berusaha mengambil napas, untuk mengumpulkan energi untuk bisa kembali lagi gitu. Nah pas begitu sadar dia udah ada di lokasi, gue juga berada di telaga sunyi itu. Sedangkan sempat nampar sih, gue juga melihat. Jadi lama gak komunikasi ya. Pas sekalinya komunikasi kok malah ditabok gue bilang gitu. Dari kejauhan kan, waduh, kenapa nih? Udah beda. Cuman gue gak berani untuk nyamperin atau nanyain gimana kan, malah terpaku aja udah. Mas Ang. Nah pas begitu sadar kembali, Mas G, katanya.
udah sadar sih, udah sadar. Maaf mas, saya tampar jenengan. Saya khawatir mas, jenengan nggak bernapas selama 15 menit. Tidak bernapas selama Selama 15 menit, makanya saya gambarin. Manusia gak bernapas 5 menit aja, gimana tuh? Jelas. Itu 1 menit aja udah. Ngap. 15 menit katanya gak bernapas. Mas Damar itu saksi hidupnya, dan gue juga di situ memang. Pasti panik itu. Panik. Saya, Mas Rizky, Fitro, Mas Damar udah udah bingung gimana? Karena udah 15 menit gak napas, udah di ini, terus di air udah di ini sama Mas Damar, terus saya sampai ditabokin. Gue juga udah bingung gimana caranya bantuin itu. Jadi takutnya dia gak balik lagi. Takutnya dia gak kebalik lagi. Kalau gak balik lagi, oh udah jadi berita besar waktu itu di Purwokerto mungkin. Nah pas begitu sadar, seperti biasa meditasi untuk penutup mungkin ritual-ritual kayak gitu lah, gue nggak paham waktu itu. Dan waktu siang di pakai baju gitu, setelah beranjak dari danau tersebut, gue sama Ricky sempat foto-foto. Gue kan standby di Batu tuh dengan pinggiran danau. Rizky moto gue, dia bukan gitu. Terus kobra lihat, yang gue dudukin itu inti emas, Kuning. emas gimana sih, batu-batu. Pas gue lirik lagi batunya tuh biasa, gak ada emasnya. Biasa batu kali gitu. Batu kali di pinggir kan, di pinggir kali itu kayak buat bongkahan batu gitu. Gue duduk di situ. Pas dipoto memang kilauannya, nah jadi kalau beneran emas gue kaya tuh. Menggiurkan. Bener. Tapi pas dilihat di faktanya gitu, nggak ada, memang biasa. Dan waktu itu kata Mas Damar, hapus tuh foto. Hapus. Jadi gue gak bisa isi dokumentasi, cuman ada dokumentasi mungkin yang di batunya, tapi enggak yang sebelumnya kan fotonya cekrek banyak, tapi yang cuma satu itu yang muncul kayak emasnya itu, walau alam. Nah maaf Mas Kobra, ya. Tadi kan di dalam Mas Ang waktu meditasi itu ya bisa dikatakan meditasi ya. Itu kan tadi suruh yang oleh sosok itu kan suruh ambil sesuatu. Yang tadi bilang itu, apakah itu bisa didapatkan atau gimana itu? Ceritanya tidak selesai di situ. Setelah pakai baju pakaian lah, Mas Ang memang melaksanakan titah ratu tersebut, pesan tersebut. Dia dalam keadaan belum beragama, jangankan sholat, wudhu pun aturannya kagak tahu ya. Gimana caranya? Jadi dia langkah awal kan kalau di agama Islam ya kita ya kalau wudhu kan muka dulu kan yang basuh. Dia langsung nyelupin kaki ya karena gak paham tahapan wudhu, dia langsung nyelupin kaki. Mas Damar lagi pakai baju kaget, si Amuk mana lagi? Kirain mau loncat atau kemana itu ke danau karena udah nyelupin kaki, udah nyari sepangkal paha, ditarik, kemana? Gua mau wudhu. Kenapa caranya gitu? Lu mau mati tenggelam? Itu dalam banget mas, danau itu. Waktu semedi itu nggak terlalu di tengah sih kan, di pinggir. Dan si Amuk ngambil wudhu ke tengahnya, kayak mau melangkah ke tengah. Tapi dia yakin, gua mau wudhu. Gue yakin ini gak dalam. Dia udah coba lagi bener. Sedang full. Benar itu kelihatan dalam. Jadi pas dia melakukan nyelupin kaki itu katanya ada batu yang nahan dia, yang injak. Jadi dia agak tenggelam. Tapi yang gue lihat itu ada batu di situ dalam, gelap. Berarti itu menurut dia itu mungkin ya. Ada yang menopang tubuhnya. Ada yang menopang tubuhnya dan mungkin ada yang seolah menarik. Iya. Jadi dia kan tenggelam. Setelah kejadian itu, Mas Damar mengajarkan bagaimana berwudu yang baik dan benar. Jadi bukan kaki yang dulu yang cuci, muka dulu dibasuh yang benar. Nah, seperti biasa sampai selesai, baru siang cerita bahwa kita jangan dulu pulang. Masih ada satu hal lagi. Apa? Kata Ratu,
harus ngambil permata itu. Jadi di mana? Kata Mas Damar kan itu di mana? Sebelah mana? Sana katanya. Oh, curug persis. Mas Damar langsung menolak dengan keras. Jangan dibawa. Mengingatkan, jangan dibawa. Sumpah Mas Bajil, gue menceritakan ini sebelumnya juga udah gemetaran. Gue ini gimana ya? Sampaikan, jangan sampaikan, jangan. Tapi kata beliau ya udah sampaikan. Siapa tahu menjadi pelajaran buat teman-teman. Jadi langsung kembali ke ceritanya bahwa Mas Damar itu menolak keras untuk mengambil permata itu. Jangan. Siang manut, ya udah kita pulang. Dan gua Mas Bajil yang orang notabene rasional di antar kelompok waktu itu yang 5 orang ya. Hanya gua yang rasional, hanya gua yang kurang percaya sama hal goib, hanya gua yang tidak tahu apa-apa, yang polos hanya gua. Tapi mereka ketawa semua pas turun. Kenapa? Dari mulai kan pulang, dari mulai jalan yang pinggir-pinggir kali itu, terus ngendap-ngendap, terus ke motor lagi, balik lagi itu untuk jalan. Dari pas mau dekat ke motor, masih di lokasi teraga sini, cuman udah jauh dari danau. Gua teriak, "Woi, nyium bau darah gak lu?" Dengan polosnya gua, "Nyium bau darah segar gak lu?" "Bau mayat," gua bilang gitu. Dengan polosnya, ketawa-ketawa. Mungkin mereka ya udah lebih menyadari lah daripada gua. Gua yang gak percaya itu benar-benar menyengat banget Mas Bajil. Mungkin ya mereka malah dibahas di sini. Terus mungkin baru tahu lu kayak gitu mungkin. Nah, makanya gua ajak mungkin gitu. Percaya gak Mas? Bau itunya sampai ke Purwokerto. Gak tahu ngikutin, gak tahu memang tidak mau, gak tahu gimana. Sampai ke Purwokerto, kota Purwokerto. Dari Batu Raden atas. Sepanjang itu saya sendiri. Tapi kalau di Purwokerto pas di sekre di kampus, alhamdulillah. Cuman pas perjalanan di motor itu. Nah, dari kisah itu mungkin ya, kejadian dari kejadian itu, Mas Ang apakah cukup sampai di situ atau gimana? Oh iya, nah pas sampai di sekre kita evaluasi gitu. Gue jadi saksi juga di situ mendengarkan, nyimak. Mas Damar ngobrol ke si Ang. Oke Mas Ang, mohon maaf, tadi gak bisa mengantar untuk mengambil permata yang kata Mas Ang itu. Kenapa? Mas Ang, mohon maaf, karena kalau Mas Ang ngambil permata itu, jenengan gak akan balik lagi ke dunia ini untuk selamanya. Dan mungkin si Ang menjadi bagian dari. Berarti itu semacam apa ya, kalau bahasa Sundanya pembibita gitu. Jadi apa ya, penarik jadi, ya mungkin ya pangolo lah ya bahasa Sunda ya gitu. Jadi katanya jangan sampai diambil, kalau diambil udah dia gak bakal balik lagi untuk selamanya. Sebelumnya juga kan nyaris gak balik lagi, apalagi itu kalau udah diambil. Ya memang logika gue yang rasional itu, yang bawa curug itu pasti apalagi airnya dalam, terus di bawah airnya gak mungkin diem, tapi curug itu gak mungkin balik lagi. Mungkin yang hilang itu yang korban-korban ya mungkin. Iya, di pusaran gitu. Air itu mungkin ya gak tahu juga kan kedalamannya segimana di dalam air itu kayak gimana gitu kan. Logikanya kalau tubuh kita dihajar air terjun ke bawah, di bawah itu batu ke semua kan, hancur ya lah itu jelas tewas. Dan gak mungkin, kenapa gak balik lagi jasad yang ditemukan, ya jelas karena remuk. Logikanya gitu, walau alam gitu. Nah, sampai di sekre setelah itu dibahas, oke. Beberapa hari kemudian yang aneh terjadi. Adiknya Mas Ang, si Mei, adik perempuannya, dia kan masih sekolah, punya teman, main ke rumah temannya daerah Tanjung Purwokerto. Dan si Mei, dia gak paham apa yang udah dilakukan kakaknya, dan dia juga gak tahu apa-apa. Tiba-tiba bapak temannya itu ngobrol ke si Mei, "Dek, bilangin sama kakakmu, hati-hati, jangan terlalu jauh mengikuti arus. Kakakmu itu terlalu ngiblat ke selatan." Si Mei ya gak tahu apa-apa, polos begitu.
Jadi dia sekedar nyampein aja ke kakaknya seperti itu. Nah dari situ kan aneh. Jangankan apa ya si Ang si Mei ajak sama bapaknya baru ketemu lah. Apalagi si Ang nggak tahu gimana, tapi bapaknya cerita gitu katanya bapak temannya. Nah dari situ dia mencari jawaban yang lebih paten. Taruhlah senior di bidang seperti itu. Lu pasti tahu orangnya, Mas Ale. Wes jelas itu Mas Ale. Ade Pamungkas namanya, Senior orang Purbalingga. Gitu. Dia langsung mengadu ke sana. Ya maksud mengadu itu apa ya, mencari cerita terus pencerahan yang lebih. Moga ada solusinya. Moga ada solusinya. Itu. Jadi dia bercerita seperti itu. Mas Ale ketawa. Dan waktu ketemu sama Mas Ale, dia sempat merenung karena Mas Ale ngobrol gini. Ang, lu tau iblis gak? Iblis itu digambarkan bentuknya apa? Si Ang jawab ular. Gitu. Nah, jadi kamu ingat gak katanya? Apa ya? Untuk apa ya? Memikat Hawa waktu itu untuk memetik bunga, buah apa itu disebutnya itu. Jadi dia mengajarkan kenikmatan dan keindahan gitu. Kan itu menjadi suatu hal yang tidak baik karena langsung diturunkan ke bumi gitu. Jadi ternyata si Ang merenung di situ. Mengibaratkan mungkin. Mengibaratkannya. Dan ternyata setelah dia merenung katanya dia ada dokumentasinya chatnya ada keluar bahwa ternyata yang waktu ditemui ratu sosok di selatan itu anggapan dia dan anggapan kita juga kan Nyi Roro Kidul lah. Pantai Selatan. Ternyata bukan. Dia itu masih di bawahnya, yaitu Nyi Blorong. Belum sosok ratu. Itu Nyi Blorong. Dan wanita-wanita yang banyak itu yang ribuan dalam kotak itu pasukannya Nyi Blorong. Jadi kalau si Ang ambil permata itu, dia diambil menjadi bagian Nyi Blorong. Belum ratu Pantai Selatan. Berarti itu cuma menyerupai sosok atau enggak dia yang beranggapan bahwa itu Nyi Roro Kidul, ternyata bukan. Setelah dijelaskan sama Saleh, dia merenung, itu pengadaan itu Nyi Blorong. Itu dengan satu iming-iming tadi. Nah ada iming-iming gitu kan, ada iming-iming kasih permata untuk lebih baik lagi. Permata, terus ada nasihatnya juga. Itu kan kamu harus baik kepada orang, malah menyuruh sholat waktu ya menyuruh yang baik-baik lah intinya. Terus biar dia lebih baik lagi untuk memantapkannya, ambil aja permata. Itu kan itu iming-imingnya. Ternyata kalau diambil itu dia menjadi bagian dari iblis tersebut. Seperti itu. Alhamdulillahnya mungkin Mas Ang ya langsung tersadarkan, masih diberi kesempatan dan hidayah. Dia Mas Ale. Karena dia berpetuah seperti itu. Karena hati-hati, karena tiada Tuhan selain Allah. Ya itu aja. Itu pada intinya keimanan kita diuji di situ. Itu paling mungkin si Ang dari situ dia merasa cukup bahwa dapat ini jawaban dari mimpi gua dari masa kecil sampai berarti sudah terjawab sudah seperti hal seperti. Nah memang jadi disitulah bahwa tidak semua hal baik, mungkin gua bisa simpulkan hal baik di sini ada titah yang jangan lupa sholat 5 waktu itu kan baik. Terus ada ujungnya untuk mengambil permata. Tapi kalau udah ambil permata itu dia gak bakal balik lagi untuk menjadi anak buahnya. Kan tidak selamanya yang baik di awal itu ujungnya benar. Ya itu dan enak di ujung. Ya itu tadi kan dikatakan bisa pemikat kan. Itu biar kita terbuai percaya, akhirnya kita terjerumus terbawa arus. Nah gitu. Begitu. Jadi ternyata setelah menanyakan itu bahwa ya benar, angin Allah, tiada Tuhan selain Allah di Islam itu. Dia semakin yakin dan dia semakin memperdalam agama yang disebutkan itu sholat, ini taruh bisa disebutkan Islam lah. Dia lebih mendalami Islam dan alhamdulillah dia sekarang sudah nikah dengan Muslim dan dia menjadi mualaf dan dia sekarang tinggal di Jakarta. Mungkin seperti itu Mas Widi ceritanya. Jadi
apa ya, intinya jadi dia bukannya tidak percaya sama satu kepercayaan, tapi dia masih mencari kebenarannya. Bisa dikatakan mencari jati diri. Mencari jati dirinya itu mau dibawa kemana arah perjalanan hidupnya itu yang benar gitu menurut dirinya. Jadi bukan artinya kita menyalahkan agama lain terus agama yang ini yang benar, tapi ini menurut versi dia, perjalanan hidupnya dia, bahwa apa yang dia alami, apa yang dia lalui, apa yang dia perjuangkan itu kita menemukannya ya ke situ kebenarannya. Jadi bahwa apapun agamanya itu mudah-mudahan bisa menjadi semakin memperkuat iman kita. Jangan sampai kita percaya kepada hal gaib yang terlalu dalam lah. Hal gaib memang ada, memang berdampingan, malah itu lebih luas daripada kita. Tapi kita jangan sampai terlalu dalam di situ. Ada hal yang tidak harus untuk kita pelajari lebih total di situ. Yang harus dipelajari adalah kekuatan iman kita, keyakinan kita terhadap agama kita yang menurut kita yakini aja, udah itu aja. Mungkin itu. Ya, gue berani bercerita begini karena ya gue saksi perjalanan dia gitu. Dan sekarang juga gue tahu dia udah menjadi muslim. Gitu Mas Wajir mungkin. Nah dari cerita tadi juga kan yang temennya, yang ayahnya itu, ya temennya adiknya ya, kata ayahnya kan jangan terlalu mengiblat ke selatan. Itu ada kaitannya juga yang kata tadi Mas Ale. Nah ya itu hampir sama lah, jangan terlalu dalam. Ya Kita Mas Ale juga ya begitu, jangan terlalu dalam. Mungkin bisa diambil kesimpulan ya Mas Kobra dari kisah nyata pengalaman perjalanan hidup, mungkin ya perjalanan hidup Mas A itu, beliau yang tadinya mungkin tidak memeluk agama, mungkin ya salah satu agama ya betul. Nah mungkin beliau sedang mencari jati dirinya pada saat itu ya. Nah tapi alhamdulillahnya mungkin ada beberapa orang di situ yang mendampingi ya, yang mengingatkan, yang selalu mengingatkan sahabat-sahabatnya jangan sampai beliau itu terbawa arus. Nah mungkin ya alhamdulillah masih banyak orang-orang baik di sekeliling kita. Ya hal baik itu mungkin belum tentu juga membawa kita ke dalam kebaikan menurut kita ya, dan menurut orang lain mungkin. Kayak gitu Mas Kobra. Ya betul. Jadi tidak selamanya hal baik itu menuntun kita ke jalan yang benar. Nah kita harus bisa nyaring, harus bisa apa ya, harus bisa menjadi filter bagi kita. Terus kita juga harus banyak sharing sama orang yang lebih paham lah akan arti hidup ini, itu supaya kita benar-benar di jalan yang benar. Nah mungkin bisa diambil pelajaran dari buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas lah. Ya. Mohon maaf, apalagi ini nggak ada maksud ya. Unsur sara, apalagi masalah ini kan masalah ras seseorang atau apalagi agama, masalah keyakinan, nggak ada ke situ. Kita cuma menceritakan pengalaman hidup sahabat kita ya. Mohon maaf kita tidak ada bermaksud untuk membahas agama, suku dan sebagainya. Nah bagi teman-teman silahkan diambil yang baiknya, betul, dijadikan pelajaran. Hal yang buruknya mungkin jangan dibuang saja. Mohon maaf sekali lagi kita tidak ada maksud apa-apa ya. Kita cuma menceritakan kisah perjalanan hidup sahabat kita ya. Khususnya buat Mas Ang, terima kasih telah mengizinkan kita untuk menceritakan perjalanan hidupnya. Sekian dulu dari kita, Mas Kobra, cukup? Ya cukup. Ya semoga tujuan utama ini semoga kita tetap memegang teguh keyakinan kita, terus semakin menguatkan iman kita supaya kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin. Mungkin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.